Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Zawiyatul Quran Indonesia yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pertemuan kita dalam perkuliahan ilmu tajwid. Mohon maaf sebelumnya karena ada pergeseran jadwal dari hari Sabtu seperti biasa kita geser ke hari Jumat untuk sementara. Karena besok saya ada keperluan mau ke kantor wali kota Jaksel. Jadi kita mencoba menggeser waktu perkuliahan ke hari ini ya teman-teman. Teman-teman yang saya muliakan karena Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mat ya, yaitu membaca Al-Quran terkait panjang pendeknya. Nah, sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu idgham shaghir. Ya. Kalau arti secara bahasanya idgham shaghir, idgham kecil gitu ya bahasanya. Karena dalam ilmu qiraat itu ada namanya idgham kabir nanti. Bacaan As-Susi ya, Imam As-Susi itu riwayat As-Susi itu membaca idgham kabir itu apabila bertemu dua huruf berharokat maka itu diidghamkan oleh As-Susi. Ya. Seperti misalnya di dalam surah Al-Fatihah itu Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Oleh As-Susi diidghamkan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, itu namanya idgham kabir. Ya. Mengidghamkan dua huruf yang sama dan keduanya sama-sama berharokat. Itu namanya idgham kabir, bacaan As-Susi. Akan tapi itu bukan bacaan kita. Di dalam hafaz itu tidak ada bacaan idgham kabir. Nah, akan tapi idgham shaghir ya. Saya rasa semua perawi ada ya membaca idgham shaghir. Baik. Teman-teman, silakan, mungkin ada satu orang yang kita minta untuk membaca. Bantu membaca ya, mungkin siapa ini? Mbak Asri Wahyuni. Monggo bantu membaca halaman 77 idgham shaghir. Idgham shaghir ialah apabila huruf yang diidghamkan huruf pertama berupa huruf mati dan huruf kedua di mana huruf pertama diidghamkan pada berupa huruf hidup. Idgham shaghir terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, idgham mutamatsilain. Ialah apabila huruf pertama dan kedua sama di dalam makhraj dan sifat. Ya. Contohnya yuwajjahu, begitu bacanya. Yautaba'dukum. Ya, jadi hurufnya sama ya. Sama dalam makhraj dan sifat ya, maksudnya hurufnya sama, satu jenis. Ba dengan ba, ha dengan ha. Ya. Maka ketika berjumpa huruf dengan syarat harus huruf yang pertama sukun. Ya, huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Maka huruf yang pertama diidghamkan ke huruf yang kedua, ya. Oke, next, lanjut, Mbak. Keterangan. Huruf pertama diidghamkan atau dilebur menjadi huruf kedua, baik terdapat dalam satu kata maupun di lain kata, sehingga menjadi huruf kedua yang ditasydid. Idgham kamil. Catatan. Ya. Oke. Jadi idgham kamil itu idgham yang sempurna. Maksudnya adalah huruf yang diidghamkan ke huruf pertama yang diidghamkan ke huruf yang kedua itu sudah hilang sama sekali, tidak ada unsur lagi. Jadi seolah-olah seperti huruf yang ditasydidkan. Ya. Kalau kita lihat di contoh misalnya yautaba'dukum. Huruf ba yang pertama yang sukun ya. Itu diidghamkan ke huruf ba yang kedua. Kedua huruf ini dan kedua huruf ini berada pada kalimat yang berbeda ya, pada kata yang berbeda.
maka sudah tidak ada lagi unsur huruf ba yang sukun yang pertama langsung masuk ke huruf ba yang kedua yang berharokat. Oke, catatan. Dikecualikan pada jenis idgham mutamatsilain apabila huruf pertama berupa huruf mad dan terletak lain kata, maka huruf pertama tidak diidghamkan ke dalam huruf kedua. Misalnya qalu wa hum fi yaumin. Ini pengecualian ya teman-teman ya. Apabila huruf dari idgham mutamatsilin itu adalah huruf mad, maka tidak diidghamkan. Jangan sampai qalu wa hum. Nah, itu salah. Ya. Fi yaumi, itu salah. Ya, kenapa? Karena itu ada unsur matnya, ada unsur bacaan panjangnya. Jadi tidak berlaku bacaan idgham mutamatsilin pada huruf mat ya. Baik. Next, Mbak. Yang kedua idgham mutajanisain. Yang kedua, idgham mutajanisain ialah apabila huruf pertama dan kedua sama di dalam makhraj, akan tetapi berbeda sifat. Oke. Contoh? Contoh, waddab ta'ifah wa Oke. Nah, itu yang pertama dari contoh yang di atas itu idgham mutajanisain ya. Mengidghamkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Mereka itu sama dalam makhraj. Kalau kita lihat contoh yang di atas, ta dengan ta itu makhrajnya sama. Ya. Ta dengan ta itu makhrajnya sama. Ta, ta dengan dal itu makhrajnya satu tempat, ya. Akan tapi sifatnya yang berbeda. Kalau kita lihat ta misalnya, dia sifatnya istifal. Ta misalnya isti'la. Nah, itu berbeda sifat. Nah, kejadian ini coba dibaca, Mbak. Ta sukun diidghamkan ke dalam ta. wadab ta'ifah begitu. Terus Wa qalab ta'ifah lahammat ta'ifah. Lanjut keterangan. oke, terangan. Ta sukun diidghamkan ke dalam po dengan sempurna atau idgham kamil, yakni menjadi huruf kedua yang ditasydid. Jadi unsur ta-nya sudah hilang karena ini idgham kamil. Langsung lebur dia ta-nya itu seolah-olah tidak ada. Langsung masuk ke ta. Waddab ta, langsung ta, ya. Tidak ada lagi sifat-sifat ta-nya, hilang semua. Ya. Dan idgham kamil. Oke, next coba contoh yang kedua. La in basatta. Contoh kedua. La in basatta harusnya dihamasin. Ya, enggak. Di idgham apa namanya? Di contoh yang kedua ini, dia berbeda dengan contoh yang pertama. Kalau yang pertama tadi ta-nya yang sukun kemudian diidghamkan ke ta. Sebaliknya pada contoh yang kedua, ta-nya yang sukun diidghamkan ke ta. Nah, pada contoh ini terjadi hukum idgham naqis, ya, idgham mutamatsilin naqis. Kenapa? Karena ta yang diidghamkan ke ta itu masih menyisahkan sifat itbaqnya, isti'lanya dan beberapa sifat qalqalahnya dan sebagainya ya. Itu masih tersisa. Sehingga cara bacanya la im basalta. Nah, sifat isti'lanya ta harus tetap ada, sifat itbaqnya ta harus tetap ada, ya. Itu. Akan tapi qalqalahnya hilang. Nah, ini qalqalahnya hilang ya. Enggak boleh dibaca basalta. Nah, enggak boleh dibaca basalta. Tapi basalta, nah gitu. Coba lanjut dibaca. Yang kedua, farrattum ahadtu. Begitu benar, Ustaz? Tarik ahadtu. Jadi tunaikan sifat isti'la dan itbaqnya ta dulu, baru menyebutkan huruf ta. La in basalta farrattum, jadi tebal farrattum. Nah, coba dibaca keterangannya. Ta sukun diidghamkan ke dalam ta
dengan tetap ada sifat itbaq dan isti'la. Namun sifat qalqalahnya ditiadakan atau idgham naqis. Ya, itu teman-teman ya. Jadi berlaku hukum idgham naqis di sini. Idgham kurang maksudnya. Tidak sempurna to itu secara sifat itu masuk ke dalam ta. Berbeda tadi ketika ta dimasukkan ke dalam to, semua sifat ta itu langsung melebur masuk ke dalam to. Nah, sebaliknya ketika dia to yang diidghamkan ke ta, sifat itbaq dan isti'la'nya masih tetap ada, terjaga. Jadi makanya to-nya dibaca tebal. Basalta, basalta, nah gitu. Oke. Next contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Ajibat da'watukuma. Uji. Ujibat da'watukuma. Qalat da'awa. Keterangan. Tak sukun diidghamkan ke dalam dal dengan sempurna atau idgham kamil, yakni menjadi huruf kedua yang ditasydid. Ya, ini sama, makhrajnya sama mereka, makhrajnya sama, tak dengan dal, sifatnya yang sedikit berbeda, ya tapi berdekatan sifatnya ya, hampir nggak jauh dia. Nah, sehingga tak itu diidghamkan ke dal secara sempurna. Tidak ada lagi unsur taknya. Ujibat langsung ke dal, badda. Ya, langsung sempurna masuknya. Oke, next. Contoh yang terakhir, contoh yang keempat, qad tabayyana aqadtum abadtum. Keterangan. Dal sukun diidghamkan ke dalam ta dengan sempurna, yakni menjadi huruf kedua yang ditasydid. Nah, sifat qalqalahnya dal pun dihilangkan di sini, ya. Sifat qalqalahnya dal dihilangkan. Dimasukkan sempurna ke huruf ta, ya. Qadda. Karena coba kita lihat sifat ta ya. Ta itu memiliki syiddah yang kuat. Kemudian ada ismatnya. Sedangkan dal jahar syiddah ada qalqalahnya. Tapi dia diidghamkan ke ta ya. Idgham kamil. Aqadtum. Ya, oke, next. Contoh yang kelima, yalhad dalik. Hadzalik. Keterangan, sukun diidghamkan ke dalam zal dengan sempurna, yakni jadi huruf kedua yang ditasydid. Ya, unsur fa-nya hilang ya, unsur fa-nya hilang, sifatnya hilang ya. Fa dengan zal sama makhrajnya. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ya. Kalau tadi tak dengan to dan dal itu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas bagian dalam. Jadi makhrajnya sama, sifatnya yang sedikit berbeda. Begitu juga sa dengan zal. Sehingga zal di sini hilang. Sa di sini hilang ya. Masuk sempurna ke zal. Idgham kamil. Yalhadzalika. Sudah nggak ada lagi unsur hamasnya sa. Yalhadza, itu jangan. Yang sampai ada hamasnya yalhadza, itu. Tapi yalhadzalika. Oke. Next. Idzalamtum. Keterangan, zal sukun diidghamkan ke dalam dha dengan sempurna, yakni menjadi huruf kedua yang ditasydid. Oke. Sama ya. Huruf zal dengan dha juga makhrajnya sama dengan sa, makhrajnya sama. Zal diidghamkan ke dha secara sempurna karena sifat dha lebih tebal, lebih kuat ya dari zal. Idzalamu ada isti'la'nya dha. Idzalamu, idzalamtum langsung ke dha. Ya, oke. Next. Irkam ma'ana. Keterangan, ba sukun diidghamkan ke dalam mim dengan sempurna,
disertai tempo dengung 2 harokat, yakni menjadi huruf kedua yang ditasydid. Nah, ya, makhrajnya sama, kemudian sifatnya yang berbeda, bahkan baknya itu qalqalahnya bak pun hilang. Irkab ma'ana, sudah nggak dibaca seperti itu lagi, tapi langsung disempurnakan irkam ma'ana, gitu ya. Ya teman-teman, untuk idgham mutajanisain sejenis di dalam makhraj, akan tetapi berbeda di dalam sifat. Oke. Coba teman-teman yang lain yang baca. Coba itu. Mas Adit. Mas Aditya. Boleh dong dibantu membaca ya. Idgham mutaqaribain yang ketiga. Bentar, Ustaz. Itu suaranya menggema itu lagi di mana itu? Enggak. Halo, halo. Idgham mutaqaribain. Yang tiga ya, Ustaz ya? Yang ketiga. Idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain. Ialah apabila huruf pertama dan kedua berdekatan makhraj maupun sifatnya. Nah, maka dikatakan sebagai mutaqaribain, berdekatan. Jadi berbeda dengan mutajanisain, sejenis dalam makhraj, berbeda dengan sifat. Atau mutamatsilain, kalau mutamatsilain sama dia. Sifat dan makhrajnya sama. Maka dikatakan sebagai mutamatsilain. Gitu ya. Sedangkan mutaqaribain artinya berdekatan. Oh, lanjut Mas. Qurrabba fa'ahu. Lam dan fa, kalau kita lihat makhrajnya, mereka berdekatan, sampingan bahkan ya. Lam, dia itu ujung lidah bertemu dengan halaman gigi bagian atas, atau kita bisa katakan sebagai gusi ya, sedikit ke atas ya. Setelah dengan dal, sedikit ke atas setelah makhrajnya tak dengan dal, itu lam ya. Kemudian ra itu setelah makhrajnya nun, kan la nara, di tengah itu ada nun ya, berdekatan juga. Maka dikatakan sebagai mutaqaribain, sifatnya juga berdekatan, tidak terlalu jauh. Oke. Sehingga dituliskan secara kamil sempurna. Qul rabbi, sudah tidak ada lagi unsur lamnya. Jangan sampai qul rabbi. Nah, itu keliru ya, salah ya. Oke, next. Yang keterangan Ustaz, lam sukun. Ya, coba keterangan. Keterangan. Lam sukun diidghamkan ke dalam ra dengan sempurna, idgham kamil, yakni menjadi huruf kedua yang ditasydid. Ya. Oke, next. Selanjutnya. Alam nahlukum, qaf sukun diidghamkan ke dalam kaf dengan sempurna. Boleh juga dibaca dengan idgham nakis, yaitu sifat isti'la. Huruf ko tetap ada, namun sifat qalqalahnya ditiadakan. Hilang. Qalqalahnya apa namanya? Qaf hilang ya. Akan tetapi isti'la'nya yang masih ada. Ya. Alam nakhluqkum. Nah, karena qaf itu adalah salah satu dari huruf isti'la, khussadaq tinqil, maka sifat isti'la'nya tetap terjaga, tetap tebal dia. Cuma qalqalahnya sih yang apa namanya dileburkan. Sudah tidak ada lagi sifat qalqalahnya. Alam nakhluqkum, baru lukum, jangan sampai hilang sempurna. Kenapa? Karena dia sifat istilahnya masih berlaku untuk idgham apa namanya kaf ya. Nah, itu di sini katanya boleh dua ya. Diidghamkan ke dalam kaf dengan sempurna, boleh juga dibaca dengan idgham naqis. Nah, itu ya. Bisa alam nakhluqkum atau la nakhluqkum. Oke. Nah, di bawah itu ada pengecualian, teman-teman ya.
Coba dilihat itu catatan, Mas Adit, dibaca. Catatan maliyah halaka di surah Al-Haqqah itu. Ini catatan yang masih di dalam tabel. Catatan ada nggak? Setelah yang tadi. Suaranya Mas Adit, suaranya. Oke. Catatan. Maliyah, Malakah. Juz 29 surat Al-Haqqah ayat 29 atau 28 29 ketika membaca maliyah diwasolkan dengan halaka, haknya maliyah, hak sakbah. Boleh dibaca dua wajah, yaitu satu, izhar. Keterangan di dalam praktek bacaan akan terjadi saktah kafifah. Terus Saktah kedua. kafifah. Dua, idgham mutamatsilain. Idgham kamil, yakni menjadi huruf kedua yang ditasydid. Ya, Mali. Ini kalau ini ya, kalau apa namanya, kalau kita sambung ya, karena ketika membacanya itu halaka, ada yang apa namanya mengizharkan, sedikit mensaktah, menahan maliyah halaka, atau yang kedua ada yang langsung mengidghamkan maliyah halaka, gitu langsung masuk ya. Itu di surah Al-Haqqah, kalau kita teman-teman baca surah Al-Haqqah ya. Nah itu teman-teman ya, untuk pembahasan idgham as-shaghir pada kesempatan kali ini. Oke, sekarang kita lanjut ke apa ini, saktah. Bisa dibaca, saktah itu apa? Bab 8, saktah. Saktah ialah berhenti membaca selama 2 harokat tanpa bernafas dengan ada niat meneruskan bacaan. Adapun bacaan saktah untuk riwayat Hafiz menurut Tariq Asy-Syatibiyah di dalam Al-Quran ada 4. Ya, yang perlu digarisbawahi teman-teman adalah redaksi yang dikatakan oleh penulis ini dengan ada niat meneruskan bacaan. Jadi harus ada niat meneruskan bacaan, nggak boleh berhenti di ayat itu. Nah, kalau berhenti di ayat itu maka tidak berlaku hukum saktah. Ya. Oke, harus dilanjutkan. Oke, contoh. Contoh 1. Lafaz iwaja qayyima. Ayat 1 surah Al-Kahfi itu kan ada saktahnya. Oke. Keterangan pada lafaz iwaja praktek bacaannya ada hukum mat iwat, dan oleh karena ia sebagai akhir ayat tentunya boleh juga diwakafkan. Dengan demikian adanya bacaan saktah adalah ketika lafaz iwajan diwasalkan dengan lafaz qayyaman. Nah, jadi kalau diwasal baru terjadi peristiwa saktah. Akan tetapi ketika diwakaf maka dia kembali kepada hukum asalnya, yaitu itu apa namanya mat iwat ya teman-teman ya. Iwaja, kita berhenti misalnya. Qayyiman liyunzira. Kalau kita lanjut ya, kalau kita wakaf maka terjadi hukum mat iwat. Akan tetapi kalau diwasal baru terjadi hukum saktah. Iwaja qayyima, nah gitu ya. Next, di surah Yasin juga ada itu ya, yang sering kita baca. 2. Lafaz mim maraqadina hada. Ya. Surat Yasin ayat 52 keterangan tentunya terjadi bacaan saktah ketika membaca Al-Quran mewasolkan lafaz mim marqadina dengan hada. Namun apabila pembaca Al-Quran membaca wakaf pada mim marqadina
tentu tidak terjadi bacaan saktah. Ya, jadi bacaan sakta itu dia hanya berlaku untuk mewasalkan bacaan. Atau kata penulis buku ini, dengan ada niat meneruskan bacaan. Baik. Next. 3. Lafat wakila man rogi. Sambung nggak, Ustaz? Ya, waqila man raqa. Oke. Al-qiyamah. Langsung keterangan. Keterangan. Dengan adanya bacaan saktah, tentunya nun mati tidak diidghamkan ke dalam ro. Nah, ini. Untuk bacaan hafaz ya. Bacaan hafaz. Karena ada riwayat yang lain mengatakan bahwa di sini nggak berlaku hukum saktah. Sehingga saya lupa imam siapa itu membaca idgham. Waqila man raqa. Ada satu imam yang membaca idgham pada bacaan ini. Oke, next. 4. Kalla bal ron. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Lamnya bal tidak diidghamkan ke dalam ro disebabkan adanya peristiwa saktah. Nah, walaupun itu terjadi hukum idgham mutaqaribain ya. Kalau kita lihat ya. Jangan sampai membaca idgham mutaqaribain pada ayat ini. Nah, bahkan ada hukum saktah di dalam riwayat Hafs ya. Kalla bal rana. Jangan sampai kalla bal rana. Ini pentingnya ya kita perhatikan teman-teman. Ada 4 tempat bacaan saktah di dalam riwayat Hafs. Ini harus diketahui. Oke. Lalu kita masuk ke pembahasan tafkhim dan tarqiq. Ini salah satu pembahasan yang penting di dalam, karena ini berkaitan dengan sifat ya. Oke, coba Mas. Coba tadi. Sekarang tafkhim dan tarqiq. Tafkhim ialah sifat ketebalan pada suatu huruf di mana ketika ia diucapkan, posisi rongga mulut dipenuhi oleh suara akan dipenuhi makanan. Dengan sifat sebaliknya disebut tarqiq, yakni tipis, yang tentunya ketika ia diucapkan posisi rongga mulut tanpa dipenuhi oleh gema suaranya. Oke. Itu pembahasan untuk tafkhim dan tarqiq ya. Simpelnya itu ya, tafkhim itu tebal gitu. Tarqiq itu tipis, nah gitu. Nah, ada beberapa bacaan tafkhim dalam Al-Qur'an ya. Ini secara level. Huruf-huruf yang ada tafkhim. Terus sekarang Mas Maulana Malik yang baca, Mas Maulana Malik. Huruf-huruf yang dibaca tafkhim. Keterang huruf-huruf yang dibaca tafkhim satu huruf isti'la terkumpul dalam husadaudin qid, yakni huruf kha, sad, dha, ghin, ta, qaf, dha yang tingkat ketebalannya sebagai berikut. A. Jika huruf isti'la berharokat fathah dan sesudahnya berupa alif, misalnya sobiron, toba, keterangan jenis ini paling tebal. B. Next. B. Jika huruf isti'la berharokat fathah dan sesudahnya bukan alif, misalnya doroba, toba'a, atau jika huruf isti'la mati atau sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah, misalnya mautola'i, maghriba, keterangan jenis ini tebalnya di bawah poin A. Baik, untuk poin A itu dia lebih paling tebal ya di dalam kita membaca huruf isti'la. Karena isti'la itu sendiri sudah tebal sebenarnya. Sifat isti'la itu sendiri sudah tebal. Ya. Itu hurufnya ada 7, khusadatin qil. Jadi ketujuh huruf ini itu tebal. Makanya ketika membaca ketujuh huruf ini itu seolah seperti ada O, kha, so, bo. Berbeda dengan ketika membaca ba, ta, sa, ja, nah itu ya. Tapi dalam membaca 7 huruf ini seolah ada bunyi O ya. Jadi dia tebal. Kha, bo, to, nah gitu. Sifatnya saya sudah tebal teman-teman ya.
Nah, akan tetapi dia ada tingkatannya. Ini sudah dijelaskan di sini. Huruf isti'la yang paling tebal itu ketika dia diiringi oleh alif setelahnya. To, jangan to, tapi to, so, ya, sodira, to, toda, jadi tebal. Oke. Nah, yang kedua tidak diiringi oleh alif setelahnya, ya. Atau huruf tersebut sukun, kemudian sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Daraba, daraba. Kalau ada alif, ada tekanan, ya. Kemudian natla dan sebagainya. Oke. Next. Mas Maulana dibaca. C. Jika huruf isti'la berharokat dhammah, misalnya duriba, tuba, atau jika huruf isti'la mati atau sukun, dan huruf sebelumnya berharokat dhammah, misalnya wa yut'imuna mukmahun. Ini. Keterangan jenis ini tebalnya di bawah poin B. Oke, terus. Jika huruf isti'la berharokat kasroh, misalnya dukhilat, qismatun, atau jika huruf isti'la mati atau sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh, misalnya ikhroja, it'amun. Keterangan jenis ini tebalnya di bawah poin C. Ini yang paling rendah ya dari huruf isti'la. Kelihatan paling rendah. Oke, next. Ro yang berada di awal atau tengah kata. A. Jika ro berharokat fathah, misalnya ara'aita rahmatun. B. Jika ro berharokat dhammah, misalnya ruziqu kafaru. C. Jika ada ro mati atau sukun terletak sesudah huruf yang berharokat fathah, misalnya aurusalna. D. Jika ada ro mati atau sukun terletak sesudah huruf yang berharokat dhammah, misalnya yurzaquna. E. Jika ada ro mati sukun terletak sesudah huruf yang berharokat kasroh atau aridoh tidak asli, misalnya irji'in, irka'u. Itu dibaca tebal, Mas. F. Ya, itu tebal. Yang itu dibaca tebal. Jika ada ro mati atau sukun terletak ya, itu bisa tebal ya. Kenapa? Karena harokat kasroh sebelumnya itu bukan harokat kasroh asli dari kalimat tersebut. Itu adalah kasroh aridoh. Maksudnya kasroh aridoh itu kasroh yang datang karena penyebab terjadinya sebuah bacaan bukan dari asli kalimat tersebut ya. Hamzah alif itu kan bukan, hamzah wasal itu bukan kalimat aslinya. Kalimat asli roja'a, irji kan roja'a. Rojim sama ain saja. Oke. Next, F. Jika ada ro mati atau sukun terletak sesudah huruf berharokat kasroh, baik aridoh maupun asliyah, yang berada di akhir kata sebelumnya, keterangan biasa disebut kasroh munfasilah, kasroh munfasilah. Misalnya ini tabetum. Ini oh, jadi tebal saja. Ini tabetum. Rabbirhamhuma. Nah, itu teman-teman ya. Ini mungkin jarang kita perhatikan. Dua poin ini, poin E dengan F, itu terjadinya hukum tebal di situ, bukan tipis. Ya, jadi bukan dibaca tarkik ya, bukan irji tapi irji'i, irka'u ya. Ini tabatum rabbirhamhuma. Nah ini. Kenapa? Karena kasrah sebelumnya itu bukan kasrah asli dari kalimat tersebut, maka dia dibaca tebal. Oke, next. G. Jika sebelum ro mati atau sukun berupa huruf yang berharokat kasroh asliyah dan sesudahnya berupa huruf isti'la,
yang tidak berharokat kasroh, misalnya irtosin, pirqatin, Ya. labil mirsod. Roknya lebih tebal. Oke. Next, yang ketiga sekarang. Yang ketiga, ro berada di akhir kata. Jika ro mati, baik asliyah atau aridoh terletak sesudah huruf yang berharokat fathah, misalnya wal qamaru wala tadharu Dia wan dibaca sukun. wala tadau wala tadau Wala ada sifat tarkiknya ya. Ada sifat tarkiknya dari roh. wala tadau Getarannya. Ya, 2 kali getaran ya. Wal qamar wal wala qamar tadar wanhar. Ya. Ada getaran, ada satu ketukan gitu ya. Oke. Next. yang diwakafkan atau diantara keduanya dipisahkan huruf sahih mati, misalnya wal asr. Yang Yang ya, wal asr wal fajr. Coba teman-teman kalau pernah mendengar Ustaz Salim Ghazali, Imam Istiqlal itu, ketika membaca misalnya itu kelihatan sekali, kentara sekali bagaimana beliau mentafsirkan tersebut. Wal asr wal fajr, ditebalkan ya. wal asr wal fajr. Next. B. Sesudah alif misalnya an-nar yang diwakafkan. C. Sesudah yang berharokat dhammah misalnya wa amur wangzur bin nuzur yang diwakafkan atau di antara keduanya dipisah huruf sahih mati, misalnya ma'al usr yang diwakafkan. Oke. D. Sesudah waw mati misalnya fisudur yang diwakafkan. Nah, yang perlu kita perhatikan teman-teman, karena ro ini bagaimana supaya ro itu terjaga tafkhimnya. Ketika kita mensukunkan ro, maka tetap menjaga sifat bainiyahnya dan sifat takrirnya. Ya. Ketika ditahan sedikit ro itu karena dia sifatnya baini atau tawassut, maka di sana dia akan kelihatan tebalnya. Wala tadharu, jangan langsung dilepas ya. Wala tadharu wanhar wal qamar wal asr ya. Bin nudhur wa'mur wanzur ya. Ma'al usr ya. Jadi ditahan sedikit sifat bainiyahnya itu, karena dia punya sifat bainiyah itu atau tawassut, ditahan sedikit, kemudian sifat tikrornya itu digetarkan ya. Karena dia sifat punya tikror ya, tikror ra itu. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian tetap diperhatikan tadi seperti yang dikatakan oleh Ustaz Fatoni itu, bahwa posisi tafkhim itu adalah seperti posisi rongga mulut yang dipenuhi oleh gemas suara, seolah-olah seperti ada makanan. Oh, ada makanan. Jadi kalau ada makanan itu kan dia kedengarannya tebal. Tapi kalau terkik tipis, dia tersenyum gini. Nah, seolah makanan itu akan tumpah. Itu lawan dari tafkhim. Itu caranya supaya menjaga sifat tafkhim dan terkiknya. Oke, next sekarang ke lam. Coba Mas, siapa tadi? Lam 4, huruf lam, lafaz Allah. A. Jika lafaz Allah dibaca dari permulaan, misalnya Allahus Somad. B. Jika lafaz Allah didahului huruf yang berharokat fathah, misalnya huwallah. C. Jika lafaz Allah didahului huruf berharokat dhammah, misalnya Rasulullah. Udah. Oke, itu untuk lafzul dalalah. Kita sepakat, teman-teman sudah sering mendengar melafazkan lafaz Allah itu. Ketika sebelumnya adalah huruf yang berbaris fathah ataupun dhammah,
atau lafaz Allah tersebut di awal kalimat, maka dia tafkhim tebal. Allah, jangan sampai Allah, jangan ditipiskan. Atau huwalla, tapi huwallah, gitu ya. Oke, next, alif. Alif. A. Jika alif terletak sesudah huruf isti'la, misalnya qola. B. Jika alif terletak sesudah lam lafaz jalalah yang tidak didahului oleh huruf berharokat kasroh, misalnya yuridullah. C. Jika alif terletak sesudah ro yang tidak dibaca al-imalah, misalnya walau taro. Ya. Jadi teman-teman ya, alif menandakan dia tergantung huruf sebelumnya. Ketika huruf sebelumnya itu huruf isti'la, maka dia akan dibaca tebal alif. Qola, ya. Karena alif itu adalah huruf di jauf, rongga mulut, maka dia bergantung tebal tipisnya itu kepada huruf sebelumnya, huruf yang mengiringi dia. Ya. Seperti lafaz misalnya yuridullah, karena lafaz Allah itu dibaca tebal, maka alif pada lafaz itu dibaca tebal, tafkhim ya, gitu. Walau tara. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan B. Tarqiq. Coba teman-teman yang lain bisa bantu membaca. Coba itu. Mbak Anis, monggo. Huruf-huruf yang dibaca tarqiq at-tarqiqu. 1. Huruf istifal, yaitu huruf hijaiyah selain huruf istilah. 2. Lo yang berada di awal atau tengah kata. A. Jika lo berharokat kasroh, misalnya rijalan min amrina. B. Jika sebelum lo mati atau sukun berupa huruf yang berharokat kasroh asliyah yang terletak di dalam satu kata, keterangan bisa disebut kasroh muttasilah atau kasrotun asliyah muttasilah, dan sesudahnya, bukan huruf istilah, misalnya Fir'auna. 3. Lo yang berada di akhir kata. A. Jika lo mati, baik asli maupun aridi atau tidak asli, sesudah huruf berharokat kasroh, misalnya lotoh yud takabir muddakir. Jadi harus sempurna posisi mulut itu dibuka ya dalam menyebutkan tarqiqnya ro itu. Fil. Karena kenapa? Ini yang perlu diperhatikan teman-teman dalam baca Al-Qur'an itu. Ketika menyebut huruf berkasroh maka dia harus sempurna ke belakang. Fi. Ketika huruf fathah fa. Buka. Fu. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh kepada kayaknya seperti sifat tafkhim dan tarqiq satu sifat. Kalau dia misalnya nggak sempurna, itu nanti akan berpengaruh. Kayak ini misalnya. Fakabbir. Kalau nggak sempurna, fakabbir. Nah, dia kedengaran kayak tafkhim. Ya. Muddakir. Fatahhir. Harus tipis ya. Fir'aun. Nah gitu. Di dalam kita membaca Al-Quran. Oke, next. Udiro yang diwakafkan atau antara keduanya dipisah huruf sahih mati yang bukan huruf istilah. Misalnya wala bikrun. Ya, tipis roknya ya. Wala bikr. Misalnya kalau disukunkan. Oke, next. B. Jika untuk mati aridi atau tidak asli sesudah ya mati. Misalnya basir, khabir. Ya, jangan itu tebal Mas. Mbak itu memberikan contoh tebal itu. Basir. Masih tebal Ustaz. Di ini apa namanya, ditarik bibirnya ke belakang. Basir. Nah, gitu. Baru akan tipis dia. Khabir. Nah, jangan dilepas dulu. Khabir. Ya. Wassulhu khair. Nah, sempurnakan ro sampai mati baru dilepas. Khair. Nah, dilepas.
Kenapa? Kalau dilepas sebelum ro itu sukun, dia akan kedengaran tebal. Basir. Ini kan kita bahas masalah tarkik ya. Oke, next. 4. Lam, lafadz jalalah. Jika sebelum lafadz Allah didahului huruf yang berharokat kasroh, misalnya wa may yattaqillah, Yattaqillah. yattaqillah. Ya, dibuka dia. Kalau apa namanya? Dia bacaan tarkik dari lafzul jalalah itu Allah yattaqillah, ya. Kalau tafkhim Allah. Oke, next. 5. Alif. Jika alif tidak terletak setelah huruf isti'la atau tidak terletak sesudah lam, lafadz Allah, misalnya la dhaiba. La, karena dia huruf rongga mulut jauh, maka dia bergantung kepada huruf sebelumnya. La. Setelah huruf istifal ya, la. Kalau setelah huruf isti'la maka dia alifnya tebal. Nah, tebal, kedengarannya tebal. Oke, next. C. Huruf-huruf yang dapat dibaca tafkhim atau tarkik. 1. Ro, di tengah kata. Jika sebelum ro mati berupa huruf yang berharokat kasroh asliyah dan sesudahnya berupa huruf isti'la yang berharokat kasroh, misalnya kullu firqin. Nah, ini boleh baca dua ini. Boleh tipis, boleh tebal. Kullu firqin. Kalau misalnya tebal, kullu firqin. Kalau tipis, kullu firqin. Jadi ditarik firqin atau ketebal firqin. Nah, gitu. Oke. Next. 2. Ro, di akhir kata. Jika akhir kata berupa ro mati tidak asli dan huruf sebelumnya berupa huruf yang berharokat kasroh, namun dipisah oleh huruf isti'la yang mati atau sukun, ini hanya terdapat pada ainal litub dan misro ketika diwakafkan. Ya itu ya, teman-teman. Ketika dia itu selingin oleh huruf isti'la yang sukun. Oke. Nah, ini ada yang perlu diperhatikan nih. Coba dilihat yang ketiga. 3. Idza yasar, surat Al-Fajr ayat 4. An asar, dimanapun berada dalam Al-Quran. Fa asar, dimanapun berada dalam Al-Quran. Wa nuzur, ada 6 tempat di surat Al-Qamar. Ketika waqaf pada lafadz-lafadz ini, ilatnya, hakikatnya sesudah ro adalah berupa ya yang dibuang, yakni ya tidak ada rosem. Keterangan ya pada lafadz idza yasar dan wa nuzur di dalam ilmu qiraat disebut ya zaid. Oke. Kalau teman-teman membaca surah Al-Fajr misalnya, ya. Ada ayat yang ke-3 apa ke-4 kalau itu. Ada hidayah. Itu boleh 2. Boleh yasr tipis, boleh yasr tebal. Kalau dia dibaca tipis, kita posisi ro itu setelah ro itu sebenarnya ada ya. Ya, itu sebenarnya ada ya. Sehingga dia boleh dibaca tipis. Kalau dia dibaca tafkhim tebal, kembali ke hukum asal, ya, yaitu sebelum sukun itu ada huruf sukun yang sebelumnya huruf berbaris fathah, ya, maka dia dibaca tebal ro-nya. Yasr, boleh tebal, yasr, boleh tipis, ya. Oke. Ini yang setelahnya ada tanbih. Ini saya baca ya. Ini perhatikan. An-ra al-mushaddada fa hukmuha hukmul mudghami fihi. Jadi ra yang bertasydid itu hukum tebal tipisnya itu kembali kepada hukum yang diidghamkan. Maksudnya hukum yang kedua, ya. Lianna al-mushaddada hiya ibaratun an ra'aini. Karena ra yang bertasydid itu adalah sebuah ibarah dari 2 ra yang dikumpulkan, ya.
Al-ula sakinah, ro yang pertama itu sukun, watsaniyatu mutaharrikah, dan ro yang kedua itu berharokat. Maka hukum tebal tipisnya dari ro yang bertasydid itu adalah kembali ke hukum ke ro yang kedua. Contoh misalnya di surah An-Nas, min syarril. Sekalipun sebelum ro bertasydid itu ada huruf berharokat fathah, itu tetap ro-nya dibaca tipis. Kenapa? Karena hukum ro bertasydid itu adalah kembali kepada ro-nya sendiri, bukan bergantung kepada huruf sebelumnya. Misalnya sekalipun huruf sebelumnya itu berbaris fathah atau dhamma, sedangkan ro yang bertasydid itu berbaris kasrah, maka dia dibaca tarqiq. Min syarri, tipis. Syarri, bukan syarri, tapi syarri. Bukan syarri, tapi syarri. Gitu teman-teman ya. Nah, ini diperhatikan ketika membaca Al-Quran. Nah, insya Allah nanti akan nampak mungkin pertemuan yang ke 8 atau 9, kita akan mulai mencoba membaca. Jadi sambilan teman-teman membaca, di sana kita akan kembali mengulang pembahasan kita ya di setiap bacaan tersebut. Mulai akan nampak di sana. Kalau sekedar teori seperti ini kita bisa hafal teori itu. Tapi belum tentu teori yang kita kuasai itu bisa terrealisasikan di dalam praktek. Ini nanti teman-teman insya Allah semua kita akan coba praktek ya. Nah, sampai ada yang lari nanti dari kelas ya, karena mau disuruh baca. Nanti semua akan dapat giliran insya Allah membaca. Kita akan mempraktekkan. Ya mungkin itu untuk kuliah kita pada sore hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Untuk teman-teman yang izin, itu nanti teman-teman yang bawa absen silahkan diisi aja ya, izin, monggo. Ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait pembahasan kita pada sore hari ini? Izin bertanya Ustadz. Oke, monggo. Ustadz tolong dicontohkan lagi cara baca yang idza yasr sama wal asr. Ya. Perbedaan bagaimana caranya baca idza yasr sama wal asr. Ya. Kalau wal asr itu dia tafkhim. Kenapa? Karena sebelum ro sukun itu kan ro-nya disukunkan aridah ya. Ro sukun aridah namanya. Ro yang sukun karena peristiwa waqaf. Jadi ro tersebut wal asr itu dibaca tafkhim ya. Kenapa? Karena sebelum ro dia ada huruf sukun yang diiringi oleh huruf berbaris fathah yaitu wawu. Maka dia kembali hukumnya menjadi tafkhim wal asr. Wal asr ya, wal asr ya, ra yang tebal. Sebaliknya untuk yasr, idza yasr di surah Al-Fajr ayat 4 itu, dia bacaannya boleh dua untuk yasr ya. Boleh tafkhim dan boleh tarqiq. Dibaca tafkhim mengikuti hukum wal asr tadi ya. Ra dibaca sukun ya karena peristiwa waqaf. Kemudian sebelumnya ada huruf sin yang sukun juga yang diiringi oleh huruf berbaris fathah yaitu ya. Maka ra-nya dibaca tebal. Idza yasr. Itu yang pertama. Dia boleh dibaca tipis atau tarqiq. Kenapa? Karena setelah ra itu hakikatnya ada ya. Yasri itu bacaan aslinya. Yasri, dia itu ro-nya apa ya-nya dibuang katanya ya, dihadzaf ya-nya itu ya. Jadi ya-nya itu dibuang. Nah, kalau kita lihat penjelasan para ulama itu, sebenarnya kalimat yasri ini ada ya setelahnya. Sehingga itulah yang dijadikan alasan oleh para ulama, boleh dia dibaca tipis ya. Boleh dia dibaca tarqiq. Yasr, yasr ya. Idza yasr. Nah, dibaca tipis ro-nya. Ah itu. Mbak siapa tadi itu? Ya, Mbak Syarifah ya. Baik Ustaz, terima kasih. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Atau mungkin mau menambahkan? Oke, kalau memang nggak ada, kita cukupkan teman-teman ya. Insya Allah pertemuan berikutnya khusus kita akan membahas tentang wakaf dan ibtidah.
Ini salah satu pembahasan yang penting di dalam kita membaca Al-Quran atau menguasai ilmu tajwid, karena istilah tartil seperti yang pernah kita jelaskan di awal. Redaksi tartil di dalam surah Al-Muzammil oleh Imam Sayyidina Ali karamallahu wajah itu menafsirkan, beliau mengatakan adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Nah, waqaf itu adalah bagian dari bacaan tartil ya. Oke, baik. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya. Nah, ini saya tawarkan ke teman-teman, kalau mau kuliah tetap Sabtu siang atau mau menggantikan ke Jumat sore, silakan. Jadi diskusikan teman-teman ya. Kalau mungkin mau mengganti ke Jumat sore yang lebih ringan supaya nggak ngantuk, lebih enak, oke, monggo. Atau mau tetap di Sabtu siang misalnya, tapi ngantuk-ngantukan, ya monggo. Tapi kalau siap, silakan kita lanjut. Gimana? Mau Jumat sore atau Sabtu siang? Sore. Jumat sore ya, biar ringan ya. Kalau siang kan sudah istirahat gitu ya. Kuliah juga ya. Oke, yaudah berarti nanti sore. Sabtu siang ya, kita kuliahnya Jumat sore. Biar nanti Sabtu siang teman-teman bisa istirahat. Siap, Ustaz. Oke, terima kasih teman-teman ya untuk pertemuan kali ini. Dari saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ustadz Adit, jam berapa ini kelas gabungan? PKN siap-siap nih. 7.